Ini dia, Yi Sanshin menjadi korban pertama yang udah di-ban dan gak boleh ikut lagi pertandingan di dalam babak grand final ini. Siapa lagi yang akan dihilangkan? Khalid, Raja Pasir. Jadi Ya. hari ini full tidak ada Khalid, benar ya Pak Pulung ya? Bener kok. Ya, nggak ada Raging Sandstorm, ya kan? Nggak Nggak ada Quick Set Guard gitu dari tadi. Ini benar-benar disuruh dagang aja nih Khalid nih. Ngebangun ini soalnya Khalidnya jangan sampai tanding. Kalau tanding ntar capek kan, abis kelar pertandingan dia harus ya pasirnya dikirim lagi ke Land of Dawn itu untuk turretnya dibangun lagi gitu kan. Ya Iya. Allah. Emang gimana ya? Khalid nggak boleh, ini dia disuruh jaga toko materialnya aja, nggak boleh ikut bermain agar pasirnya tidak mengganggu. Sementara itu di kolom komen ini ada Rektor Universitas Udayana. Hai nak, wah ini beneran. Hai ibu, selamat malam, selamat datang. Pasti ingin mendukung anak-anaknya ya. Benar, karena Ini tadi ini Rektor Universitas Udayana juga yang tadi bilang kan, dia bakal mendirikan UKM Esports Pak Pulung kalau sampai Universitas Udayana ini menang. Ini sangat mendukung anak-anak yang lagi bertanding hari ini dan juga kayak mendukung scene esports nih ya Pak Pulung ya. Ini ada lagi nih, Wakil Rektor Universitas Udayana. Nanti kita kasih beasiswa. Oke. Oke, Bapak. Ini beneran apa enggak sih? Ayo coba beneran apa enggak, ada yang tahu Kak? Lucu juga nih. Dan langsung diancam dia sama Bu Rektor nih ya, Lucian awas kamu ngefit saya DO kamu dari UNIT. Serem saya mainnya ya. Aduh, kalau saya ini Lucian pakai hero apa nih? Tank kah apa nih ya? Kita bingung juga nih. Ya ampun. Tapi Parsha kembali diambil oleh Udayana karena tadi di game yang sebelumnya Parsha benar-benar memberikan efek yang baik banget. Bener banget nih. Tapi kayak Bintan Utara juga gak mau kasih kendor ya. Mak-mak kosan langsung dipanggil ke Land of Dawn, ditambah lagi mak-mak yang bisa keluarin laser kuning dan juga ungu nih. Ini mak-mak klub ini kayaknya. Emak-emak klub ya. Iya, ladies Aduh. power. Loh kan ladies power. Yang satu lagi mama pecel lele ya panggil suruh masuk. Iya. Dagangannya ditinggal sama Pecel dia. lele empok lelenan ya. Ayo loh. Diambil semua. Ya, Oke. harusnya di lock. Yap. Ini combo-wombonya bakal sangat baik gak sih Pak Pulung? Karena kalau sampai Abyssal Arrow-nya connect ke arah Parsha itu kayak Lunox-nya bisa juga mengeksekusi ya. Belum lagi ke Hilda-nya dia bakal bisa ngezoning ke depan juga untuk segera melakukan Power of Wildness ya Pak Pulung ya. Iya, cuman tetap di sini ada Kufra yang mungkin nanti bisa melindungi pergerakan dari anak-anak Udayana dengan boncing ball-nya, membuat pergerakan orang semakin ke slow lagi, susah bergerak. Dengan flicker juga pasti akan nyangkut. Tapi Balmon kali ini diambil, dan siapakah yang akan mereka ban? Sama-sama belum memiliki satu core. Tadi mereka menggunakan Kari. Sekarang mereka udah ada Parsha. Kayaknya mereka akan menggunakan Kari lagi dan Roger dihilangkan. Benar aja, Roger. Dan mungkin dari Bintan Utara harus ke ban core-nya juga di Pak Pulung ya. Karena dari tim Udayana juga belum ngambil core ini. Apakah akan terjadi respect ban ke arah Karika? Jadi Kari nggak bisa hadir ke Land of Dawn di game pertama ini kan. Ini best of 3 ya Pak Pulung. Sekali lagi diingatkan buat penonton di rumah bahwa mereka harus memenangkan setidaknya 2 game ya di pertandingan ini. Bener. Untuk baru nge-secure upper bracket di grand final nanti. Bener kok. Ya kan? Respect Kari ban. di ban. Respect. Respect ban, tapi bagus. Berarti mereka respect bahwa tadi permainan Kari dari Ultir ya tadi bener-bener sangat galak banget sehingga Galak kok. Karinya jadi banget gitu kan. Atlas terbuka bisa diambil oleh anak Bintan. Cuman itu nanti mau diambil apa tidak. Sementara untuk Udayana sendiri mereka belum memiliki core. Tadi Roger juga udah di ban. Menyisakan yang masih bisa digunakan seperti sekarang masih ada Link, masih ada Lancelot, masih ada Hayabusa juga. Kemanakah arah perginya yang akan diambil menjadi satu core mereka, dan bahkan Cloud pun bisa diambil oleh Ultear gitu loh. Dan Xbox juga menjadi pilihan dari tim Udayana nih ya Pak Pulung ya. Last Insanity-nya ini bakal di tengah-tengah dan Cloud. Wah, Cloud juga pilihan yang sangat bijak menurut Codius karena dia juga bisa ini ya Pak Pulung ya, Blazing Duet, Battle Mirror Image ke tengah-tengah. Ini Ultir harus benar-benar yang menggunakan Parsha nantinya harus benar-benar menjaga jarak ya karena Ultir bakal pakai core sih harusnya. Dan dia Atlas menjadi pilihan kah? Benar sekali.
Hanya saja sekarang untuk Hilda menjadi side lane, Lunoknya juga menjadi side lane, lalu ada Selena berada di bagian tengah sebagai support sistemnya, ada Cloud menjadi core dan juga Atlas menjadi tank. Harit terbuka, Harit diambil. Nah ini Haritnya mau retry apa mau purify nih? Tapi Harit yang bisa menghalau Harit di sini kalau yang Kolius lihat hanya Ya, Atlas nih ya Pak Pulung ya. Kalau Selena mungkin ya sesekali habis trapnya atau arrow-nya nih bisa connect. Tapi kalau lagi di Harit menggunakan zaman Force itu bakal susah untuk target Harit ya. Jadi kalaupun kena antara memang prediksi Selenanya jago kayak untuk projection-nya atau Oki. Gitu kan. Lincah kan masalahnya Harit kalau udah mengeluarkan zaman Force-nya sangsing Chrono Dash ya, langsung Chrono Dash gitu. Chrono Dash, Synchro Vision-nya juga bedeh. Kita lihat aja nanti bagaimana siapakah yang berjaya ya, antara Cloud ataupun Harit yang bisa membawa kemenangan dalam timnya, atau bahkan support sistemnya lah nanti mengambil peranan penting di dalam pertempuran hingga menyebabkan kemenangan hadir untuk tim mereka. Tapi ini best of 3, kemenangan pertama bisa jadi di game kedua dibalas, ataukah memang bisa memanfaatkan momentum plus mendapatkan kemenangan 2-0 sekaligus. Bener banget, 2-3 tutup botol. Universitas Udayana harus getol. Inilah dia pertandingan ke Grand Final dari kloter kedua antara tim SMAN 1 Bintan Utara melawan Universitas Udayana. Masih bersama caster linglung yaitu Kolius dan Pulung ya. Tapi ini dia kembali hadir lagi kita ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertandingan di babak Grand Final. Sementara itu untuk masing-masing player mereka masih terfokus menghabiskan satu wave minion. Untuk Cloud-nya fokus mengambil satu blue buff karena satu wave minion itu dicuekin terlebih dahulu, tapi Little Wanderer yang ada di area dari Bintan Utara ternyata langsung diambil oleh anak-anak dari Udayana. bener banget, dan di sini menjadi sebuah keuntungan karena yang sebelah kanan masih di kontes di Pak Pulung. Haritnya bisa dapat lagi, dan kalau sampai dapat ini kita lihat Chrono ininya Synchro Vision nih yang berhasil mendapatkan lagi Pak Pulung. 2 Little Wanderer yang berubah menjadi Walking Grass berhasil didapatkan oleh Ultir. Secara langsung di Ultir sudah sedikit mengungguli goldnya Cloud yang dimiliki oleh Cloud. Kita lihat di sini Lorraine, di Chaos Assault aja pedes banget dan dia harus recall Pak Pulung. Di sini Kimura bisa mendapatkan at least farmingan yang sedikit lebih banyak ya. Iya. Ini kasih sementara itu untuk Ultear udah langsung masih berada di tengah. Belum ada sebuah kejadian yang begitu fenomenal di awal-awal game ini. First Blood pun belum tercipta, tapi untuk Rens di bagian belakang zaman Force-nya tercipta, tapi langsung mundur begitu aja, nggak mau dipaksakan. Flick out dari Basri ya, itu memang kayak keputusan yang tepat juga untuk Basri lakukan flick out, karena ketika zaman Force dia menggunakan Chrono Dash dan Synchro Vision itu bakal kayak bisa tumbang nggak sih, dan First Blood bisa didapatkan oleh Ultir, itu sangat berbahaya. Ultir di sini menggunakan Harit yang kalau dikasih point kill demi killnya Ultir bakal jadi itemnya gitu kan, kayak mungkin dia akan bikin Calamity Reaper ya, atau dia akan bikin apa yang item bulu itu yang buat Feather of Heaven. Nah, Feather of Heaven itu kalau Harit udah jadi Feather of Heaven bakal berbahaya. Tapi kita lihat di sini Basri mulai mengiseng-iseng aja nih ke arah Lucian yang harus segera mundur nih. Lorraine juga ngasih level 3 sehingga belum ada lethal counter, hanya punya Cyclone Sweep yang hanya bisa untuk ngisengin lawannya. Iya, tapi untuk Kimura kayaknya harus pulang terlebih dahulu karena mananya udah gak tercipta begitu banyak. Tapi Harit, wow, ini dia anak-anak Bintan Utara udah mulai menunjukkan aksinya. Blazing Duet kali ini langsung dikeluarkan begitu aja. Akibat tadi dari Hilda sebuah cangkulan, sebuah paculan nancep di punggung dari Hilda ya. Bener banget, cangkul yang dalam. Kita lihat di sini Insanity langsung ke arah Rens, namun tidak connect ke siapapun. Namun Hilda masih berputar-putar. Ini digocek sama cross kayak Lionel Messi ya. Hilda udah nunggu loh kok. Iya, tuh kalau sampai tadi dia nggak sadar tuh cross X ya kan, benar-benar dipacul lagi sama Ibu Hilda ya. Mau kemana kamu nak? Bayar uang kosan dulu ya gitu. Kamu jangan pulang malam-malam mengendap-endap aja ya, bayar kosan nggak lo katanya. Iya, belum bayar kosan pulangnya malam-malam, dia tunggu ibu kos tidur ngendap-ngendap gitu kan, hampir kena hukuman. Ternyata masih bisa digocek ya ibu kosannya lewat pintu belakang dia. Iya, tapi ternyata gocekan itu pun nggak bisa bertahan lama. Kau lihat, udah hilang Xbox-nya, sekarang dipacul oleh Hilda. Udah level 5, stacknya udah terlihat, udah ada 2 itu ya. Kalau udah merah emblem high end nih Pak Pulung. Ini benar-benar kalau Hildanya solo, ini paculan dari Hilda Power of Wildness nih. Waduh, benjol tuh Pak Pulung. Benjol gitu Pak, kan? 6% tambahan damage untuk lawan yang ada loh. Gimana langsung coba? Jadi cornet yang kemarin kejedot TV ya guys ya. Sementara ini juga
Cloud masih nyaman melakukan farmingan, Rens juga masih berada di dekat-dekat Cloud untuk memberikan supportnya. Lunox udah rotasi langsung ke area mid lane, tapi ini Hildanya dikejar oleh 3 orang sekaligus dan dia masih selamat karena melewati jalur rerumputan lah ya. Benar. Home sweet home untuk Hilda. Dan memang langsung di power point begitu saja, tapi kita lihat di sini Hari menggunakan zaman force-nya berhasil menumbangkan Selena di depan sana, masih berputar-putar. Basri, flicker Tyrant Rage berhasil menumbangkan Basri ke arah rumputan. Lalu Kimura di sini dan juga Cloud nggak bisa berbuat banyak nih untuk ke-backup ya, karena ya udah Basri udah keburu tumbang. Wah, itu kaget banget lo ngeliatnya lo barusan Kolius. Surprise pada drup gitu kan, tiba-tiba nongol. Mentok layaknya lukisan ya kok tadi di dinding tapi lihat Hilda tuh. Ayo Hilda, coba ada yang berani nggak ke arah ibu-ibu kosan? Hati-hati, bonceng bola akan segera dikeluarkan. Tapi untuk dapat force kali ini dan juga udah ada feeder ice strike langsung aja dimentokin ke arah dinding. Ibu-ibu kos pun harus langsung hilang menuju base-nya kembali. Persatuan anak-anak kosan memang lebih kuat. 40 solidaritas kosan bos. Iya, kalau berempat nanti kita pindah semua gitu. Ibu kosannya nyerah jadi, tapi kita lihat di sini Basri mulai diajar begitu ditaruh revenge. Namun sepertinya belum ada follow up dari teman-teman. Iya, mundur kembali harus reset ulang. Xbox juga udah langsung cutting minion guna melancarkan pergerakan dari minionnya, tapi Lele tadi berhasil untuk menabrak. Sementara itu Lucian masih ada 3 bar HP lagi di bagian tengah, tertangkap basah, terjebak oleh trap yang udah ditaruh oleh Selena mengakibatkan slow tadi terhadap Parshanya. Bener banget, dan Synchro Vision dari Ultir juga tadi mendapatkan Little Wanderer ya, sehingga kayak nyaman banget. Tapi kita sini perfect match langsung masuk fatal. Karena 2 hero masih dihajar oleh Crash, Lajisan itu dikeluarkan, langsung dihajar. Tyrant Rage kedua hero, killing spree berhasil didapatkan oleh Harit. Blessing Duet tidak bisa memberikan damage yang masih begitu besar karena itemnya masih belum jadi nih ya Pak Puluh. Dan Turtle tadi diamankan oleh siapa tuh Pak Puluh? Oh Parsha. Turtle-nya Parsha yang dapat. Oke, tapi walaupun bukan core-nya yang mendapatkan, masih ada keuntungan diambil oleh Udayana. Turtle berhasil diambil. Ya nggak apa-apa lah ya, Mevia yang dapat ya. Ultear ya, itu kan ada blue buff gantian gitu tuh. Jangan marah, ntar AFK. Buset, kayak di klasik. Piala Menpora, Pak Pulung, bukan ranked ini. Pasti mereka akan bermain secara profesional. Nah, ini momen tadi kita lihat Fatalingnya walaupun kena ke arah 2 euro, tapi Last Insanity 2 langsung sekarat semua. Feather Airstrike-nya juga langsung menumbangkan. Cloud belum bisa memberikan damage yang begitu besar. Dengan Blazing Duetnya karena itemnya belum jadi kayak yang Kalius bilang tadi ya. Iya, ini Blazing Duetnya padahal udah on point banget, ada di tengah-tengah pertempuran ya. Kayak itu semua yang di sana pasti bakal kena sih, tapi apalah daya. Itemnya belum begitu banyak, belum jadi juga. Ya, tapi untuk Hilda sempat dong. Hehe, dibakar, dimentokin lagi. Last Insanity, apakah dia masih selamat? Ternyata masih ada flicker, dikejar balikkah? Ternyata udah ada Atlas, dibanting. Ternyata angin lah yang dia dibanting. lagi balapan karung Pak Pulung. Lompat sendiri dia gitu tadi balap karung. Tapi kita bawa White sekarang Cross X. Dia masih memiliki immortality sehingga dia masih berani untuk menggunakan Fire Stake-nya ya. Dan malah ibu kosan ditumbangkan kembali lagi kali ini. Ultir juga dihajar dengan Chaos Assault-nya. Ultir, kamu mainnya kelayapannya kejauhan. Dimarahin mama kamu kan jadinya langsung dihajar tuh. Kamu tumbang. Dan bahkan Bintan Utara juga harus kehilangan satu core utamanya, Golius. Cloud pun udah hilang akibat tadi didapatkan, tapi ternyata sekarang feeder eye track-nya mengarah ke arah cumi-cumi. Udah ada lethal counter juga. Sakit banget lethal counternya, ya ampun, dibanting, ditampol dengan setengah lapangan basket itu ya. Bener-bener dibikin takoyaki, digeprek pula takoyaki. Digeprek jadinya Pak. Sotong geprek. Tapi kita di sini Lucian mulai bersembunyi. Kimura, Tyrant Rage, langsung di bouncing ball begitu saja agar Kimura tidak bisa kabur. Feather Air Strike, namun sepertinya Brilliance of Order-nya berhasil untuk kabur nih ya, digunakannya nih. Ini paket lengkap sih Lunox, damage-nya sakit, escape ability-nya ada. Udah kurang apa lagi? Ternyata Cyclone Swap-nya memaksakan keadaan. Lucian juga terkurung di bagian dalam sekarang. Lihat aja, Chaos Assault-nya memberikan damage. Sakit banget. Ada bantingan. Akankah Balmond bisa selamat? Dan ternyata Balmond selamat, tapi Hilda di sisi yang berbeda harus menerima akibat yang begitu besarnya. Mereka juga terlalu berani Pak Pulung. Itu turret di dive, saya ngetaran revenge-nya nggak kena tuh, perhitungannya kurang tepat. Tapi kita di sini Lore tersisa setengah darah, dikejar-kejar oleh Basri dan juga Lire. Sayang Leli, hehe, panjang amat ya. Ini kayak momen untuk mereka mendapatkan Turtle. Namun Mevia juga segera datang. Feather Airstrike menuju ke arah Lire. Siapakah yang akan mendapatkan Turtle di sini? Ternyata malah Ultir yang berhasil mendapatkan Turtle nih. Lire yang sayang Leli hehe harus mundur. Karena gini, Lorraine juga tadi udah ngejagain kan, kalau satu bar dari Turtle juga di lethal counter bakal hilang gitu. Harus berhati-hati juga dari Bintan Utara, ragu-ragu juga mereka. Dia terlalu berani mengambil resiko ya untuk
kayak engage turtle gak sih Pak Iya. Pulung ya? Sayang banget sih karena Buset. ini, ada pesawat lewat, bohong apa tuh? Gitu kan, langsung lewat begitu sampai kita lihat Vader Airstrike, langsung ada Fataling dan juga Tyrant Rage berhasil menumbangkan Utir di depan sana. Kita lihat Lucian tersisa satu bar darah lagi, Rage berusaha untuk menabrak, masih bisa mundur, Garotenya mental lagi karena kena bola bekel. Wah, ini memaksain keadaan sih untuk Lorin dan juga Ultir, di mana mereka tadi langsung mengeluarkan Zaman Force. Itu di depan Atlas loh, kalau di depan Atlas plus di dalam outer turret. Enak banget Atlas ngebantingnya tinggal dan dicok slam sama Atlas Iya. kan ya. Wah. Itu jadi kayak momen dimana Atlas dikasih umpan gratis gitu. Dia nggak perlu mancing, ikannya datang sendiri. iya, gitu, ikannya Pak datang Pulung. sendiri, tinggal ngelemparin rantainya, udah langsung kepacul juga tadi langsung buang ketarik apa aja. tuh? Numpang lewat begitu saja Tapu Kibura sepertinya belum mau engage lebih jauh karena dia tahu nih ya kayak udahlah nggak mau macam-macam, capek kejar buwong gitu. Iya, jadi buung nih, kita terbang aja lah ya. Tapi untuk Mavia dengan satu buah burung yang dilemparkan tadi gagal mendapatkan gold buff. Tapi kita ada Zaman Force dan juga Fataling langsung dikeluarkan ke arah Ultir. Ultir berbahaya banget, tersisa setengah darah, masih melompat-lompat dengan Chrono Dash-nya. Bouncing Ball menghalangi Bastri menggunakan cumi-cuminya untuk keluar dari robot. Apakah akan dibikin matang? Dan beneran aja langsung dibikin matang di dalam robot dengan Synchro Vision yang dimiliki Ultir. Iya, Atlas kayaknya tadi panik deh kalau terkena bouncing ball, dia malah flicker karena kan jadinya sia-sia gitu flickernya. Dia nggak bisa kabur juga, dia kehalang oleh bouncing ball dari Kufra. Waduh, sayang banget. Wah, ini ya. dogfight banget sih Pak Pulung. Dari tadi war. Ini dia baru grand final ya Pak Pulung ya. Bener-bener seru dari kedua belah tim, bener-bener gak mau kasih kendor ya kan. Gaspol terus gitu, langsung dihajar gitu aja. Ambil lagi Arok pedes Tiverinya, banget. tembak terus, sakit banget ya Allah. Dan ternyata Ball. sekarang lethal counternya udah siap. Udah Tapi duet. duetnya sakit banget. Wow. Tyrant Rage juga berhasil menyelamatkan Loren di sana. Mama kosan harus nempel di tembok seperti cicak ya gara-gara Tyrant Rage nih. Nggak berhasil dikejar nih, anak kosannya berhasil kabur. Iya, bagus loh backupannya. Dia mau ngejar ke arah Balmon, tahu-tahu langsung di Tyrant Rage. Nah, kita lihat itemnya tuh. Heptasis juga udah jadi dan Mama kosan menuju ke arah Blood of Despair nih. Tapi kita lihat Brute Force dan juga Bloodlust X ya dari Balmonnya nih. Ini gila sih, kau udah siap untuk melakukan peperangan. Si Zaman Force tadi dibuka, tapi belum ada target yang begitu tekan yang bisa dihancurkan oleh anak-anak Udayana. Sementara itu Kimura di dalam satu inner turretnya mendapatkan sebuah tekanan yang begitu besar, dibakar langsung aja, masih ditungguin. Tapi Airstrike sakit banget. Sementara Atlas, akankah ada satu bantingan yang bisa dia ciptakan? Ternyata ada satu flicker dan juga Tyrant Rage, tapi di belakang sana Harit memberikan sebuah damage yang begitu sakitnya, mengakibatkan hilang sudah tank utama dari Bintan Utara. Bener banget, satu tanknya harus gugur dan Bastri sudah tumbang sebanyak 6 kali nih ya. Ini sangat berbahaya nih, walaupun ya itu tugas tank untuk melindungi. Tapi sepertinya kayak mereka kalau nggak Bastri ini bakal ngasih fit terus-terusan ke arah Ultir ya. Dan itu bikin Ultir makin gemuk aja nih. Dari Cloud juga harus segera sengaja mendapatkan point kill. Tapi sepertinya di sini kita lihat Garot, Zaman Force dikeluarkan dan langsung segera flick out dari Selena. Waduh, ini makin ketekan lagi untuk anak-anak Bintan Utara. Dapat lagi. Di stiker-stikerin, ditonting-tonting aja. Tapi Cloud, what? Di atas, tadi Vader Airstrike dan juga Last Insanity di pop up di top lane. Itu buat Cloud-nya tumbang dan ini adalah kesempatan buat Udayana untuk segera menghancurkan Lord-nya. Wah, ini udah menit ke-12 nih, enak banget kalau dapat lore, setidaknya udah di enhance. Tapi Harit kan juga untuk solo ke arah lore agak sulit juga ya, Boy ya. Bahaya, ada Atlas juga Pak. Iya. Langsung diangkat, dicok buset. nih ya. Ini tadi defense-nya aja. tadi kedeketan ya. Iya, pendek aja. Gertak-gertak aja. Iya, gertak tanah aja gitu kan. Nah, nih Harit siap-siap digetok nih. Udah ada Hilda yang mancing yang udah sembunyi di dalam, walaupun staknya belum begitu penuh. Tapi udah colek-colek Kalaron. Udah ada 3 hero bersamaan. Parsha mengambil posisinya bersembunyi di bagian belakang. Atlas kali ini kemana arah perginya? Atlas malah jadi sotong gosong di ujung sana dan harus hilang setengah lapangan basket tadi. Lethal counter ya. Di slam dunk langsung sama Balmon di sini, dan kita lihat ini ada menjadi terbuka lebar untuk menuju ke arah Lord. Walaupun Mevianya awas diketok sama Lord, kamu benjol nak Mevia ya. Jadi Iya, buang geprek kamu ya. Aduh, Langsung dihajar begitu aja Lordnya, dan dari tim Bintan Utara sepertinya nggak mau engage nih ya. Kayak ya udah kita lepasin aja Lord pertama, seenggaknya at least dari Bintan Utara masih bisa melakukan defensif nih ya. Karena ada Balmon juga Pak Bulu. Kalau dia coba engage malah jadi bahaya kan. Ke backdown, Balmon juga bakal dapat Lordnya dengan lethal counternya gitu. Lethal counter itu loh yang emang ya gimana lah ya.
efeknya itu loh yang ngebuat kita kaget, sakit juga. Sementara itu udah ada pergerakan juga di arah Balmond, di arah blue buff-nya. Coba Bluman pakai blue buff gitu. Pengen lihat kita ya. Blue buff gimana tuh? Balmond blue buff aja nggak tahu efeknya apa ke dia gitu. Ya kali-kali muter gak berhenti-berhenti Pak Pulung. Puyeng. Pulang-pulang dia minum obat Pak Pulung, pusing soalnya. Pulang dia gak berhenti Iya, kelar muternya. tadi nilai knockdown dia pulang nyari obat. Ya mana ya obat puyeng ya? Itu paracetamol dia cari langsung. Tapi kita lihat sini Tyrant Reverse hanya untuk menakut-nakuti dan sepertinya inner base middle turretnya juga harus segera hancur nih. Oke, Xbox-nya menggunakan Ice Queen One, efek slow akan segera Palor. tercipta, ditubruk langsung pala Lordnya langsung puyeng, Peter Ada Ice airstrike. dikeluarkan, mengusir mundur anak-anak dari Semetok Bintang Masih Utara. Sanity. Sementara itu Fatalik. udah ada satu Fatali Kickback atasnya langsung hilang, dan juga Blazing Duel langsung masuk ke bagian belakang. Udah ada satu korban, Lunoxnya pun down, tapi Hildanya masih bisa selamat, Lordnya berhasil masuk, double kill, Balmondnya down, tapi Peter Ice Strike masih bisa digocek oleh satu Battle Mirror Image, dan ternyata efek bakaran yang menciptakan sebuah penyakit yang menciptakan Sanity. sebuah kematian untuk Cloud. Dan Wah. sekarang Selenanya mengakibatkan wipe out kepada Universitas Udayana. Bintan Utara berhasil mempertahankan base-nya kok. Bener banget, tapi walaupun Bintan Utara telah mendapatkan wipe out-nya, dua base turret dari middle lane maupun bottom lane juga langsung hancur. Ini kita lihat momen-momen bener-bener dogfight yang terjadi ya. Blazing Duet on point banget, kena langsung 5-5-nya. Di sini Ultir juga berusaha untuk melakukan chrono dash-nya ke arah Cloud, namun sepertinya turret damage terlalu memberikan damage yang begitu besar ke arah Ultir, sehingga Ultir harus tumbang. Ini juga momen yang Cross X berani banget karena dia tahu Crash bakal langsung ter-take down, dan Rens tanpa perlu menunggu lama-lama lagi dia menggunakan flicker ke arah depan dan dicakar. Xbox benar-benar harus ditumbangkan. Wah, wipe out ini momen bisa sedikit membaik sih ke arah SMA 1 Bintan Utara. Mungkin untuk sisi goldnya mereka bisa mengejar gitu loh. Tapi di bagian tengah udah ada satu bantingan lagi. Blazing Duel pun langsung dikeluarkan, tapi nggak bisa terlalu masuk karena ada satu Peter Ice Strike yang membackup Zaman Force di bagian belakang. Mulai mengejar ke depan, tapi harus mundur lagi Bintan Utara. Wah, itu Lucian bener-bener kayaknya udah alot banget sih Pak Pulung. Lihat, tadi Lucian atau Kufranya itu menahan banyak banget damage ketika terjadi war di Blue Buff. Iya. Dan tapi dia masih hidup, walaupun darahnya tersisa 2 bar gitu. Kayak Dia ini udah sandbag tebal banget ya, Pak ya? sih. Iya, bola backhand udah jadi bola basket kali ini. Iya, pedes Pak Pulung gitu ya, tebal banget gitu. Wah, itu biar lebih keras lagi jadi bola golf mau nggak tuh, ya Allah keras banget. Iya, Tapi atau dia sebutannya Glitch. bola kalep tau kan Pak Pulung kalau main bola. Bola kalep ya, apa kalep sih sebutannya? Sampai lupa kalau ya. Tapi kita lihat di sini, langsung Last Insanity di pop up ke arah Basri. Basri harus tumbang ke Chrono Dash, langsung dihajar begitu saja. Lucian Tyrant Red tidak kena ke arah siapapun. Feather Airstrike menuju ke arah Cloud, langsung di slam dunk begitu aja. Cloud harus menunggu di dalam base-nya kali ini dalam beberapa detik ke depan. Lunos menggunakan Chaos Ultimate-nya, langsung dihajar. Synchro Vision berhasil ditumbangkan, dan kita lihat di sini base terbuka lebar, mereka recall stiker, dan akhirnya game pertama dari Grand Final Quarter kedua hari ini dimenangkan oleh Universitas Udayana. Wow. Wah, aduh hampir. Sampai jatuh kan kok, ya Allah kok. Iya, kok. jadi sulap Kolius ya. Iya sih. Wah, gila sih, ini benar-benar dogfight, benar-benar nggak kasih kendor ya Pak Pulung ya. Dari kedua belah tim mereka benar-benar war demi war dilakukan ya Pak Pulung, dan imbang kondisinya ya nggak sih? Ya ampun. Tadi Rose Gold Meteor yang dimiliki oleh apa ya? Cloud itu juga udah berimpact